Selamat pagi anak-anak, Shalom. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tentu kita semua berharap bahwa kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dan kiranya penyertaan Tuhan senantiasa untuk menjagai kita, sehingga kita dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan baik, dan dijauhkan dari segala hal yang jahat, juga dari segala penyakit yang dapat menyerang. Sebelum kita membahas materi pembelajaran PAK di hari ini, mari kita satu dan kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Berkat, kembali kami menghadap-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai pembelajaran PAK. Berkatilah kami, pimpinlah kami, sehingga bukan hanya pikiran dan juga hati kami, tetapi juga kami boleh mempersiapkan diri lebih lagi Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari ini tidaklah menjadi sia-sia, tetapi dapat menjadi bekal bagi kehidupan yang kami senantiasa jalani. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami serahkan proses pembelajaran di hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Materi pembelajaran pendidikan agama Kristen yang pertama adalah Allah memberi pertumbuhan bagi manusia. Kompetensi dasarnya adalah mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mensyukuri pertumbuhan kedewasaan sebagai bentuk karunia Allah dalam dirinya. Untuk mengawali materi pembelajaran hari ini, mari kita melihat video singkat mengenai pertumbuhan manusia. Secara sederhana, pertumbuhan manusia dapat dilihat dari perubahan fisik yang dialami dan terbentuk dari tubuhnya. Perubahan fisik pada manusia terjadi seiring pertambahan usia yang dialami manusia semasa hidup. Mari kita buka kitab Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dengan judul perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Musa lahir dan diselamatkan. Secara eksplisit, Musa yang dalam bahasa Ibrani adalah Moseh, yang artinya diangkat dari air, mengalami pertumbuhan pada dirinya dari bayi, lalu remaja, hingga kemudian kita kenal sebagai seorang nabi yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Istilah perkembangan atau pertumbuhan memiliki pengertian tentang serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang dialami seseorang. Van den Dele pernah mengatakan bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data atau hasil yang didapat dari data yang tidak berbentuk angka, melainkan data diambil dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis. Perubahan kualitatif sendiri bisa dilihat dari perubahan sikap dan sifat seseorang. Sebaliknya, pertumbuhan seseorang juga dapat dilihat dari segi kuantitatif. Misalnya, dari seberapa tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, ukuran baju, dan lain-lainnya. Hanya jika kita bicara mengenai pertumbuhan kedewasaan, maka segi kuantitatif tidak dapat mewakili penilaian tersebut. Dengan demikian, maka pertumbuhan kedewasaan seseorang bukan sekadar penambahan berapa sentimeter pada tinggi badan, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dalam diri manusia, seperti intelektual, sosial, emosi, moral, dan spiritual. Kita akan lebih dalam lagi membahasnya dalam materi aspek pribadi bertumbuh dewasa. Ada dua tipe perkembangan yang terjadi pada diri manusia.
Yang pertama, pertumbuhan atau evolusi. Dan yang kedua, ada kemunduran atau involusi. Perkembangan manusia yang dimulai dari fase bayi hingga lanjut usia ternyata tidak melulu diimbangi dengan pemaknaan pertumbuhan kedewasaannya. Ini menandakan bahwa kedewasaan terbentuk bukan karena faktor usia, tetapi seperti yang di awal video sudah dikatakan, yakni proses kematangan dan pengalaman dalam kehidupan seseorang. Perlu diingat bahwa hidup manusia tidak pernah statis, tidak garis lurus, tetapi selalu dinamis. Respon diri manusia terhadap situasi yang dihadapi menjadi tolok ukur pendewasaannya. Dalam masyarakat Indonesia, muncul beberapa paradigma mengenai kedewasaan seseorang, yakni dewasa sebelum waktunya, sudah dewasa tapi kelakuan seperti anak kecil, lalu yang terakhir, syukurlah sudah menjadi pribadi yang dewasa. Paradigma seperti ini memunculkan pengertian bersama bahwa tidak mudah menentukan pribadi bertumbuh menjadi dewasa. Namun sebagai orang percaya, kita akan melihat dasar pendewasaan diri manusia yang berjalan beriringan dengan iman pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pertama, seseorang yang bertumbuh dewasa senantiasa mengucap syukur pada proses kehidupan yang dijalaninya. Mengucap syukur dalam bahasa Yunani adalah eukarista, yang memiliki arti to be grateful, feel thankful, dan give thanks. Sebuah ucapan syukur bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan di dalam mulut saja, tetapi sebuah ucapan yang berasal dari dalam hati, di mana ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani akan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Sebuah ucapan syukur berasal dari hati yang tulus dan diucapkan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Selanjutnya yang kedua, ciri orang percaya yang bertumbuh dewasa dapat kita pelajari dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 4 dengan judul perikop perselisihan. Rasul Paulus dengan lantang memberi pernyataan, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi." Kata "susulah yang kuberikan kepadamu" mengacu pada sebuah subjek yang masih dini, yakni bayi atau anak kecil. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada fase bayi, makanan yang diberikan dan bisa dikonsumsi adalah makanan yang lunak, bukan makanan yang keras. Secara tersirat, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa jemaat Korintus masih seperti anak kecil dan belum menjadi pribadi dewasa. Apalagi muncul perselisihan antara pengikut penginjil Paulus dan Apolos. Para pengikut membandingkan dan memperdebatkan mana penginjil yang paling benar dan patut diikuti. Paulus secara gamblang pada 1 Korintus pasal 3 ayat 6-9 menyatakan bahwa dirinya menanam, lalu Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus menambahkan, dari kesemuanya yang terpenting adalah peran Allah yang memberi pertumbuhan. Gambaran pribadi yang bertumbuh dewasa adalah mereka yang tidak mementingkan dirinya sendiri, seperti yang tertuang pada surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Pementingan terhadap diri sendiri akan berdampak pada diri orang lain dan kelompok di sekitarnya. Bermula dari manusia duniawi yang memiliki sifat iri hati, lalu memunculkan perselisihan, dan dampak buruk yang ditimbulkan adalah perpecahan. Jadi saat itu, meskipun jemaat Korintus percaya dan mengaku yakin akan Tuhan Yesus, namun sesungguhnya persekutuan mereka sangat rentan akan perpecahan, karena mereka masih memiliki sifat iri hati yang begitu besar. Dengan demikian, maka kembali ke poin awal bahwa jemaat Korintus belum mensyukuri karunia Tuhan dalam persekutuan atau koinonia mereka, sehingga mereka larut dalam perselisihan satu dengan yang lain. Iman yang dimiliki oleh jemaat Korintus tidak diwujudkan dalam perilaku di kehidupannya, meski mereka percaya dan yakin kepada karya keselamatan Tuhan Yesus. Surat Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mungkin itulah gambaran yang bisa menggambarkan konteks jemaat di Korintus pada saat itu. Mereka memiliki iman,
tetapi dalam perbuatannya, dalam persekutuannya justru mereka masih memunculkan sifat iri hati. Seharusnya pribadi yang dewasa sedapat mungkin memposisikan Kristus sebagai mercusuar dalam hidup, sehingga ia menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan Yesus, memiliki pengharapan pada Kristus, dan terus belajar memahami pekerjaan Kristus dalam Alkitab di kehidupannya. Selanjutnya, kita semua tahu dan mengerti bahwa kehidupan adalah milik dan pekerjaan Allah. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki perubahan dalam hidupnya. Hal itu seiring dengan fase atau tahapan pertumbuhan manusia. Pribadi yang bertumbuh dewasa adalah pribadi yang rendah hati. Ini yang nanti akan kita bahas dan juga berkaitan dengan materi PKBN 2K. Mengapa pribadi yang dewasa harus memiliki karakter rendah hati? Karena rendah hati sebagai wujud syukur kepada Kristus. Ia memahami dirinya sebagai manusia seutuhnya yang di sisi lain memiliki talenta ataupun potensi diri, tetapi di sisi lain juga mengaku sebagai pribadi yang terbatas, pribadi yang imanen, yang memiliki kelemahan. Dengan demikian, pribadi dewasa yang rendah hati akan sangat bisa untuk menempatkan diri. Ia mau menolong dan bekerja keras sesuai kemampuannya, tetapi juga tidak malu dan tidak ragu untuk meminta pertolongan orang lain. Pribadi bertumbuh dewasa juga mesti mampu. Kunci dari menempatkan diri adalah tidak sombong. Tidak sombong ketika merasa diri lebih mampu mengerjakan suatu hal, dalam artian mau berbagi dan berdiskusi dengan rekan ketika dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, ketika merasa tidak mampu mengerjakan suatu hal dan butuh pertolongan orang lain, maka berani juga untuk menempatkan diri meminta pertolongan orang lain. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, pribadi bertumbuh dewasa karena Allah yang memberi kehidupan dan pertumbuhan pada manusia. Pribadi bertumbuh dewasa mampu mengenal diri dan bersyukur atas karunia Tuhan Yesus Kristus pada setiap fase pertumbuhan. Pribadi yang bertumbuh dewasa adalah pribadi yang rendah hati dan mampu menempatkan diri untuk menolak larut dan tenggelam dalam kesenangan duniawi. Sebaliknya, mengelola waktu dengan membuat skala prioritas kehidupan. Dan yang terakhir, pribadi bertumbuh dewasa adalah pribadi yang mau belajar dari setiap pengalaman hidup untuk terus berproses menuju kedewasaan. Mari kita akhiri proses pembelajaran materi yang pertama, pendidikan agama Kristen hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur untuk proses pembelajaran yang dapat kami lakukan di hari ini. Kami bersyukur pembelajaran hari ini boleh mengingatkan kami untuk berproses menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa, tetapi bukan hanya dewasa secara usia, tetapi dewasa secara iman, mampu untuk bersyukur atas pertumbuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap proses atau fase pertumbuhan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kiranya proses pembelajaran hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan itu kami percaya dapat membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan dan rasa syukur kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, jaga selalu kesehatan, tetap memiliki semangat belajar yang tinggi, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.